Shalom, salam sejahtera buat jemaat Bukit Kecil Kota Kupang yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini. Kita bersyukur karena Tuhan telah beri kesempatan buat kita selama 6 hari kita bekerja, dan hari ini kita boleh ada di hadapan Tuhan menaikkan puji syukur atas berkat perlindungan Tuhan bagi kita. Dan kita akan memasuki ibadah ini dengan itu pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan kami, anak-anak muda dan menghampiri hadirat-Mu. Kami tundukkan kepala dan kami angkat hati, menaikkan puji syukur kepada-Mu ya Bapa. Sebab atas perlindungan Tuhan, maka kami boleh dapat menikmati hidup di pagi hari ini. Inilah kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami dan menyertai kami sepanjang seminggu lamanya. Dan pagi hari ini kami boleh menikmati kesehatan yang baik, kekuatan yang baik daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon dalam nama Tuhan Yesus urapi kami semua, baik hamba yang memberikan firman Tuhan dan umat Tuhan yang mendengarnya. Roh Kudus-Mu menuntun bimbing kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Singkat dan rahasia firman Tuhan bagi kami, agar kami mengerti, mengetahui segala kehendak rencana Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Semua roh-roh yang tidak mau mendengar firman Tuhan, yang mengalihkan konsentrasi kami keluar dari firman Tuhan pagi hari ini, dalam nama Yesus kami tolak semua roh itu, dan kami izinkan Roh Kudus memandu ibadat ini atau firman Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, Bapak-Bapak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini saya ambil dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 19.
Untuk mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita akan membacakan untuk bersama-sama. Sekali lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, itu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak meroda, tak penoda, dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang dengar dan merekam Tuhan setiap hari. Bapak sekalian, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya beri judul renungan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu sudahkah kita mengenal pribadi Allah? Sekali lagi, sudahkah kita mengenal pribadi Allah? Pertanyaan ini saya angkat agar kita semua boleh dapat merenungkannya, bahwa di dalam Alkitab telah mencatat tentang siapakah Allah itu. Allah yang disembah dalam nama Yesus Kristus kita panggil sebagai Bapa yang baik, ya, Bapa yang memelihara, menjaga, melindungi kita siang maupun malam. Dia Bapa pengasih dan penyayang. Sekalipun kita manusia berdosa, tapi karena kasih karunia-Nya, Ia telah mengutus Anak-Nya yang Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita untuk rela datang ke dunia ini, disiksa dan menderita sampai mati di atas bukit Golgota. Itu karena Dia yang mengasihi saudara saya. Ya, jadi Alkitab menggambarkan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, yang rela mengorbankan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, malah kepada hidup yang kekal. Itulah kasih Allah. Kasih Allah tetap diukur Allah juga. Ya, untuk pada hari ini kita menaruh perhatian kepada kasih Bapa yang tiada duanya, yang dimana kita telah diberikan hidup kekal dan kesempatan secara gratis melalui penebusan darah Yesus yang tiada bercacat itu. Bapak Ibu Saudara yang saya cintai Tuhan Yesus, bacaan pagi hari ini mengingatkan kita tentang latar belakang dari kisah penulisnya, yaitu seorang nelayan yang kita kenal dengan nama Simon Petrus. Ya, Simon Petrus kita kenal bahwa dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ya, ketika Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani, di sana Yesus berdoa, dan Yesus berdoa, Yesus katakan, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dan situ Yesus menyampaikan ini, dan Petrus katakan bahwa dia akan siap mati untuk Yesus. Ya, Yesus katakan bahwa telah tertulis bahwa gembala akan dibunuh dan domba-domba akan bercerai. Ya, akan berpisah atau meninggalkan gembalanya. Petrus katakan, sekalipun negara lain melarikan diri, tapi saya sekali-kali tidak akan meninggalkan guru. Tapi Yesus katakan, Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan terbukti bahwa ketika Yesus ditangkap, Yesus diperhadapkan kepada pembesar, dan akhirnya ada wanita, ada orang-orang yang menanyakan atau menyampaikan bahwa engkaulah teman atau murid daripada Yesus. Yesus menyangkal, Petrus menyangkal 3 kali bahwa dia tidak mengenal Yesus, atau dia tidak mengerti apa pertanyaan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya cintai Yesus, tetapi satu hal yang perlu kita hayati, renungkan, bahwa setelah Yesus bangkit dan turun mati,
dia perlu bertemu kembali atau menampakkan diri kepada semua muridnya. Ya. Dan Yesus memberikan janji bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa di surga dan dia akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk melengkapi mereka, ya, mengurangi mereka sehingga mereka akan menjadi orang yang berani, yang tadinya penakut, takut dan sebagainya, tak mereka menjadi orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran Tuhan. Ya. Sehingga Petrus dan teman-temannya tidak bisa naik ke surga sesuai dengan Tuhan, bahwa mereka menunggu berdoa berpuasa selama 10 hari. Hari ke-10, ya, gempa bumi terjadi, dan di situ Roh Kudus turun mengurangi mereka. Ya, ada angin keras memenuhi ruangan di mana mereka berada, dan di situ tidak api hingga di atas kepala mereka masing-masing, dan mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga timbullah suatu keberanian, ya, ada urapan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka berani untuk menyaksikan tentang Kristus Yesus Tuhan dan Yesus mereka. Artinya bahwa Petrus telah diubahkan, Petrus telah menjadi manusia baru, Petrus telah memperoleh keberanian untuk bersaksi. Karena Yesus katakan bahwa pergilah, sampaikan kebenaran dan Tuhan pada siapa percaya, dibaptis dan akan diselamatkan. Ya. Yesus katakan pergilah, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi, sampaikan kabar keselamatan ini pada semua bangsa. Dan puji Tuhan, Petrus telah menjadi manusia berubah. Ya. Melalui Rasul Petrus ini, ya, ia memperkenalkan keberanian siapa Allah. Jadi Petrus katakan bahwa Allah adalah sebagai Bapa, Allah sebagai penebus, Allah sebagai hakim untuk mengadili setiap orang. Nah, 3 hal pokok penting ini yang perlu kita bahas pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya Yesus dikenal sebagai juru selamat kita. Dia adalah sebagai seorang Bapa bagi saudara saya. Dia sebagai penebus dosa saudara saya, yang seharusnya kita sendiri mati karena dosa kita, tapi Yesus rela menebus dosa kita yang menderita, dianiaya dan mati di kayu salib. Akan dia sebagai penebus dan dia bahwa dia sudah naik ke surga dan dia berjanji akan kembali dan dia akan menjadi seorang hakim, akan mengadili setiap umat manusia. Untuk pagi hari ini kita akan menyimak 3 hal pokok ini. Yang pertama, kita akan hayati tentang Yesus adalah sebagai Bapa. Ya. Sebagai Bapa tentu ia memahami kebutuhan anak-anaknya. Ya. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat, ya. Maka kita menjadi anak-anak Allah, dan Allah adalah sebagai Bapa kita. Itu dapat kita baca dalam Yohanes pasal 12. Ya, jadi dia sebagai Bapa bagi semua orang percaya. Ya, seorang Bapa melindungi anak-anaknya. Seorang Bapa tidak pernah melepaskan anak-anaknya atau membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Tapi dia punya kewajiban untuk menjaga, melindungi, melihara, bahkan memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Percayalah saudara, bahwa sebagai Bapa dia pasti memperdulikan perhatian kita. Dia akan mengawasi kita. Ya, kedua mata akan mengamati kita baik siang maupun malam. Dia menjaga kita. Dia akan meluputkan kita segala pencobaan dunia ini. Dia akan meluputkan kita segala wabah penyakit termasuk virus corona. Ya, yang saat ini tidak secara alami. Ya, dia akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya kecelakaan. Dan dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Asalkan kita percaya iman bahwa dia Bapa yang baik, Bapa pelihara hidup kita, maka dia juga akan bertindak sebagai Bapa untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Karena kalau kita lupa bersyukur kepada Bapa di surga, tapi Bapa tidak pernah sedikit pun juga dia meninggalkan dan lupa kita. Maka pagi hari semangat kita, mari kita selalu bersyukur kepada Bapa. Seperti dalam Bapa melihara hidup kita, dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Dan itu maksud dari
kita harus setia kepadanya. Sebagai seorang bapa, ia akan menjawab setiap permohonan kita. Ya. Sebagai Matius pasal 7, ya, ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan terbuka bagimu. Ya, itu Bapa mengajarkan kita tentang hal meminta, mencari dan mengetuk pintu. Ya. Semua kesesakan permasalahan apapun, problem apa juga, kita minta perlindungan kepada Tuhan, kita minta jalan keluar solusi kepada Tuhan, maka pasti Dia akan berikan solusi kepada saudara saya. Tidak berkah mustahil bagi Bapa di surga. Dia sanggup membuka jalan bagi kita. Ya. Ya, saat ini kita sedang bergumul untuk kalau dapat Tuhan mengangkat, menyingkirkan wabah penyakit yang sedang kita takuti di virus corona ini. Ya, kita melihat keadaan saat ini sejak dunia, kita melihat bahwa angka tentang serangan virus corona bukan menurun tapi semakin meningkat. Ya, kota-kota ini semakin banyak meningkat. Untuk tugas kita adalah meminta kepada Bapa. Bapa yang baik pasti mendengar doa-doa saudara saya. Bapa tahu yang terbaik bagi kita. Dia menyiapkan sesuatu bagi kita. Percayalah bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah melepaskan tangannya dari kita. Dia selalu menuntut kita, mengangkat kita, menopang kita dan beri kemenangan demi kemenangan bagi saudara saya. Untuk saudara-saudara yang sikap Yesus, saya Bapak, Dia selalu mengampuni kekurangan keterbatasan kita. Ya, sebagai manusia kita senantiasa kilaf dan jatuh dalam kelemahan, jatuh dalam dosa dan sebagainya. Tapi Dia rohnya, Dia selalu mengingatkan kita supaya kita bertobat dari segala kesalahan kita dan kita datang kepada Bapa. Ya, Dia Bapa Maha Pengasih, Dia Maha Pengasih, Maha Pengampun. Mari kita senantiasa datang mendekatkan diri kepadanya, maka pasti Dia beri yang terbaik bagi saudara saya. Sebab Dia adalah Bapa yang baik, yang mampu untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Ya. Yang berikut sebagai seorang Bapa, Ia menegur atau membentuk karakter kita sebagai manusia. Ya, memang kita sebagai manusia kadang-kadang kita melangkahi kehendak Tuhan. Ya. Kita masih lemah, kita tidak kuat menghadapi tantangan cobaan. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi sedikit masalah, kita mulai takut. Ya. Kita mulai punya pikiran negatif dan lain sebagainya. Kita menyalahkan orang, bahkan mungkin kita menyalahkan Tuhan. Mengapa penyakit saya tidak sembuh-sembuh Tuhan? Mengapa saya susah terus Tuhan? Mengapa saya tidak pernah mengalami yang namanya berkat-berkat yang saya butuhkan dalam hidup? Tapi segala sesuatu ada waktunya. Bapak tahu segala sesuatu. Bapak tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dia tahu. Tapi ada waktu yang tertentu yang kita sudah siapkan untuk menolong kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menolong saya. Yang berikut, sebagai seorang Bapa, Ia berkewajiban untuk mencukupi sebuah kebutuhan kita. Ya, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, Dia akan memenuhinya supaya kita semakin hari semakin bersyukur kepadanya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini seluruh jemaat atau keluarga Bukit Sion tidak terserang oleh virus corona. Semua karena berkat firman Bapa di surga. Ya, doa saya siang malam bersama keluarga Story, saya berdoa supaya kalau bisa seluruh jemaat GBS Bukit Sion jangan terserang oleh virus corona. Dan terbukti sampai pagi hari ini tidak informasi bahwa si ACB sedang terpapar dengan virus corona. Tidak ada. Semua karena perlindungan Bapa di surga. Ada saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia tahu menjaga kita, Dia tahu pelihara kita, Dia tahu melindungi kita dari segala mara bahaya, sakit penyakit dan lain sebagainya. Untuk itu patut bersyukur kepada Tuhan. Itu pertama saudara. Yang kedua, Allah sebagai penebus. Mengapa Dia sebagai penebus? Karena Dia rela untuk menderita ganti saudara saya. Dia rela menebus dosa saudara saya dengan darah yang kudus. Maka patut kita bersyukur kepada Tuhan. Dia menebus kita, Dia menolong kita. Ya, Dia memberikan pembebasan bagi kita.
Dia beri kemerdekaan bagi kita. Sehingga kita yang harus mati oleh karena dosa kita. Karena dia rela menebus dosa kita dengan darah yang kudus. Ya, tadi kita baca bahwa darah yang tak bercacat dan tak bernoda. Ya, seperti anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Itulah Yesus Tuhan kita. Dia Bapa yang baik. Dia rela berbuat apa saja demi keselamatan saudara dan saya. Ya, kita bersyukur. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberi hidup dan beri hidup dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya saudara kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia sebagai Bapa yang baik, ya, dan rela meninggalkan tempat yang kudus di surga, mati dan dapat mati dan menebus dosa dan saya. Maka patut kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Bapa yang sungguh baik, amat baik, terlalu baik bagi setiap orang yang percaya kepada, termasuk saudara saya jemaat Kudus. Untuk itu saudaraku, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia Bapa yang baik. Dia telah menebus kita, Dia rela korbankan nyawanya dan mati untuk saudara saya. Untuk itu mari saudaraku, kita senantiasa menghargai pengorbanan Kristus, menghargai penderitaan Yesus demi saudara saya. Ya, Dia telah menebus kita dengan darah yang kudus. Maka patutlah kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa di dalam kehidupan yang ada. Hanya dengan mengenal Dia sebagai Bapa, sebagai penebus, kita memperoleh keselamatan. Ya. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 6 mengatakan bahwa Dia Bapa penebus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi semua rasul, semua hamba Tuhan, bahkan para nabi telah menuliskan kata ini untuk menebus, menyelamatkan umatnya. Ya, kalau kita baca dalam Yesaya pasal 3 di situ, bahwa Dia rela mati bagi saudara saya. Ya, Dia tidak pernah berbuat dosa, tetapi Dia bersedia untuk menjadi orang yang siap dikorbankan di atas kayu salib. Nah, itu sebabnya kita bangga memiliki Allah seperti Yesus. Dia sungguh luar biasa. Dia Bapa yang baik bagi saudara saya. Yang patut kita syukuri oleh karena Dia siap untuk menebus dosa saudara saya. Hal ketiga, Allah sebagai hakim. Ya, Dia Bapa yang baik, tetapi Dia juga sebagai seorang hakim untuk mengadili setiap manusia. Dan untuk itu kita bersyukur bahwa kita sebagai umat ketebusan, kita telah diberikan pemahaman pengertian bahwa kita telah ditebus dengan Kristus. Kita harus bertobat atas segala dosa kita. Jangan berbuat dosa lagi. Tidak mungkin Yesus menghormatkan dirinya 2 kali lagi. Hanya 1 kali dan lebih berdoa. Tidak bisa 2 kali. Untuk itu keselamatan kalau kita jangan coba-coba mengulangi dosa yang sama. Ya. Petrus juga pernah berkata bahwa orang yang berbuat dosa lagi dia ibaratnya seperti anjing atau babi. Saudara tahu, kalau anjing sudah muntah, dia akan makan kembali muntah. Kalau babi yang keluar dari lumpur, kita mandikan dia, sekalipun yang sabun wangi sudah kita coba dilepas, dia kembali kepada kubangannya. Itu pertama sebagai orang yang bertobat, tetapi yang berbuat dosa kembali. Dia sama dengan anjing dan babi. Nah, untuk saudaraku, mari kita bertobat sungguh-sungguh selagi masih ada waktu anugerah ini. Jangan coba-coba kembali lagi berbuat jahat, berbuat dosa, supaya kita berkenan layak kepada Tuhan. Sebab Tuhan datang pada kali kedua ini, ya, Dia berjanji bahwa aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Setelah tempat itu tersedia, aku akan kembali. Namun aku datang untuk menyebut orang-orang yang setia kepadaku. Tetapi orang-orang yang tidak setia kepadaku, ya, Tuhan akan mengadili mereka. Dan mari ya saudaraku, kita mempersiapkan diri baik-baik. Sebab pada waktu pengadilan itu akan datang. Saudara saya tidak terdapat noda dan dosa lagi. Kita sudah hidup berkenan dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang siap untuk bersama-sama Tuhan masuk dalam rumah Bapa di surga yang telah disiapkan bagi saudara saya. Ya, jika dia renungkan Allah sebagai hakim, maka ada 2 hal yang
yang terlintas dalam pikiran kita. Yang pertama, takhta atau kursi pengadilan Kristus. Ya. Pernahkah kita pergi menonton di kantor pengadilan? Jika hakim mengadili orang-orang jahat, tentu orang itu akan takut, ya. Dia tidak mampu untuk melihat wajah atau muka daripada seorang hakim. Nah, ini apalagi Yesus sebagai hakim, dia raja segala raja, dia akan menghakimi setiap orang yang berdosa. Untuk kesempatan masih ada kita bertobat sungguh-sungguh, jangan kembali membuat dosa lagi. Berilah takut dan setia kepada Tuhan, hidup kudus kepada Tuhan, jangan main dosa. Entah dosa kecil, dosa besar, semua namanya dosa. Pasti kita semua akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Aku termasuk saudaraku, kita persiapkan diri yang baik supaya jangan kita menjadi orang-orang yang tidak diri. Ya, kita bayangkan kalau Yesus ada 12 kursi putih, kursi kerajaan yang dia bertindak sebagai seorang hakim yang akan mengadili setiap manusia. Takhta putih yang besar, sesuai dengan Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Ya, ini tentang hukuman yang terakhir atau kematian kekal bagi orang-orang dosa. Ya, ya. Jadi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, ada 2 tahapan kebangkitan orang mati. Yang pertama adalah kebangkitan orang-orang saleh, orang kudus. Itu mereka akan langsung diubahkan oleh Tuhan bersama-sama menyambut Tuhan di awan Allah. Yesus sebentar berdiri di awan Allah dan menanti orang-orang kudus. Ya. Baik yang mati akan bangkit, yang masih hidup kudus, mereka semua akan diubahkan dan diubah seperti malaikat dan semua akan menyambut Tuhan di awan Allah. Sedang kebangkitan kedua akan dihakimi. Akan diadili dan dihakimi, ya, sesuai dengan apa tertulis buku kehidupan manusia masing-masing. Semua akan ada, semua tercatat, ya. Dan jangan anggap bahwa kita punya perbuatan tidak dicatat, semua dicatat oleh malaikat. Masing-masing kita punya malaikat, ya. Untuk jangan coba-coba sembunyi dari muka mata manusia itu. Apa yang maha mengetahui segala sesuatu? Tidak tersembunyi di mata Tuhan. Dosa adalah dosa. Aku itu saudaraku. Mari kita sadar belajar takut dan taat kepada Tuhan, supaya hidup belajar hidup benar kepada Tuhan, mempertahankan kekudusan yang Tuhan sudah berikan dan coba-coba ini, supaya kita jangan diadili pada saat Yesus sebagai hakim. Untuk masyarakat tentang penghakiman itu pasti semua orang tahu. Sama ya. Ya, saya juga pernah diadili di pengadilan, ya, oleh karena masalah organisasi gereja. Tapi puji Tuhan atas kemurahan Tuhan, Tuhan telah membela saya, membela hamba Tuhan yang lain, sehingga kami tidak jeblos ke dalam penjara. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dia Bapa yang baik, dia tahu melindungi hamba-hambanya. Ya, puji Tuhan. Dan soal penghakiman itu siapa saja datang untuk menghadapi meja hijau dalam dunia ini, saya tidak tahu apalagi takhta kemudian dia hakim yang paling adil. Siapa tidak takut? Semua orang paling takut. Untuk masyarakat, kesempatan yang ada ini, kita mempersiapkan diri yang baik, menjaga kekudusan diri kita, karena Yesus sudah tebus dosa kita dari darahnya. Mari kita jaga kekudusan itu, supaya kita jangan cacat atau celaka terhadap Tuhan. Sebab dia adalah sebagai hakim yang adil. Dia akan pisahkan domba daripada kambing. Ya, domba akan ke sebelah kanan Yesus, itu tempatnya di surga, sedangkan kambing di sebelah kiri, yaitu tempatnya di neraka kekal. Untuk saudaraku, mari kita menggunakan waktu yang baik-baik, semakin setia kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, menjaga kekudusan hidup ini, dan bersyukur pada Bapa di surga, supaya kita senantiasa dilindungi dari segala pencobaan. Ya. Iblis tidak masuk neraka sendiri, dan dia akan mencoba untuk merebut semua anak Tuhan. Mengikuti apa tipu dayanya. Mari kita harus kuat, agar firman kita jangan lemah, agar kita jangan gampang dipengaruhi iblis. Untuk itu, saudaraku, sekalian saya ingatkan kita bahwa
Pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Yesus sebagai Bapa yang baik, dia sebagai penebus, tapi dia sebagai hakim. Mari kita belajar taat dan takut setia kepadanya, menjaga urusan hidup kita, dan hidup berkenan dan Tuhan sesuai kehendaknya, maka pasti kita semua akan selamat. Ya, kita luput dari kehakiman yang terakhir. Puji Tuhan. Demikian jauh dengan Tuhan ya. Saya sampaikan, karena Roh Kudus menyempurnakan akan dalam sampai pada pagi hari ini. Untuk saudaraku, tiba waktunya kita siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Untuk mari kita awali dengan pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menunggu, Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Kita berdoa bersama untuk mohon berkat dari bantuan atas perjamuan yang ada. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami pilih hadirat Tuhan. Kami puji syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini. Sesungguhnya Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu memperhatikan kami, Bapa yang senantiasa mempedulikan kami, Bapa yang senantiasa menjaga melihara kami siang maupun malam, Bapa yang senantiasa mencukupi semua kebutuhan kami, dan Bapa tahu semua kebutuhan kami. Bapa juga tahu tentang beban dan permasalahan hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami serahkan segala hidup kami dalam tangan Tuhan. Kebutuhan firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memampukan kami sebagai mampu menjalankan firman Tuhan yang baik Tuhan. Terima kasih punya Bapa di surga. Sekali lagi, materi firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini dalam kehidupan kami masing-masing, dan biar kami senantiasa ditolong Roh Kudus untuk melaksanakan firman Tuhan yang baik Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat tiba Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, mohon dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau mencurahkan berkat atas perjamuan Tuhan Yesus. Sehingga kalau kami menikmati perjamuan ini, yaitu menikmati tubuh dan darah Kristus, biar segala penyakit kami disembuhkan oleh biru-biru yang cair Tuhan, dan dosa kami dikuduskan dan disucikan dalam yang kudus Tuhan, sehingga melayani dan berkenan kepada-Nya Tuhan. Bapa, sekali lagi mohon Engkau berkati perjamuan kudus ini yang kuasa firman Tuhan Yesus, sehingga menikmatinya dan memberikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama bagi hal selama-lamanya. Kami siap menikmati firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah Pak Mama, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya kita akan menikmati perjamuan kudus. Pertama-tama saya informasikan bahwa di roti itu ada tercantum ayat emas, merupakan berkat bagi saudara masing-masing. Ya, itulah rema firman Tuhan pagi ini khusus bagi saudara yang telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini.
Mari saudaraku, ingat Bapak Ibu nafas yang ada dan akan bacakan sendiri di rumah dan hayati firman Tuhan itu. Baik, kita angkat ke atas dan dengarkan firman Tuhan, baru kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama karena telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Baik, cawan diangkat ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang terkait oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kebatian Tuhan sampai dia datang. Baik, cawan telah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini dan menerima berkat dari Bapa di surga. Mari kita buka hati, angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus tetap menuntun kami mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami telah terima berkat ini. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati.